Tes, Mak, tes. Masuk, masuk. Halo, 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 ha. Oke, tes. Terima kasih Mas Maman ya. Udah Sama-sama. dikasih malah Mas Fajar yang semaur. Terima kasih udah dikasih orang dalam ya kayaknya ya buat akses Zoom-nya. Oke, masih ada Mas Maman, Mas Singgi, Mas Abdal, Mas Rifki, Mas Fajar. Sehat semuanya ya? Ya, sehat, Pak. Oke. Ini tiap hari baru hujan terus ya. Jadi saya harapkan teman-teman jaga kesehatannya masing-masing ya. Kondisi sedang hujan tidak bagus ini. Oke, sambil nunggu yang lain ya, teman-teman ya.
Oke, tes. Udah jam 19.20 ya. Kita mulai saja ya. Ini baru ada Mas Maman, Mas Fajar, Mas Abdal, Mas Singgi, Mas Rifki, sama Mas Doni ya. Sudah ada di tempatnya masing-masing? Alhamdulillah, Pak. Oke, siap. Ini baru masuk juga Mas Reza ya. Oke, mari kita mulai saja perkuliahan pada malam hari ini. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat malam teman-teman semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak Amin. kekurangan sedikit apapun. Amin. Oke, pertama-tama marilah kita berdoa dulu untuk memulai perkuliahan pada malam hari ini agar diberi kelancaran sampai nanti perkuliahan selesai ya. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, saya persilakan. Oke, cukup. Sudah ada di tempat masing-masing ya ini ya. Coba saya tes dulu. Mas Maman, apakah sudah ada di tempat? Sudah ya? Iya, hadir, Pak. Masih di Oke. jalan. Wah, masih di jalan. Jam segini masih di jalan ya. Mas Doni hadir ya? Wah, paling ganteng nih beratus ya tadi ya. Seger. Ker, Pak. Asik. Mas Fajar, apakah hadir di posisinya? Hadir, Pak. Oke, ada ya. Mas Singgi, apakah sudah hadir? Oke, hadir. Mas Rifki, apakah sudah hadir? Oke, mantap. Mas Abdal, terus kemudian Mas Reza, apakah sudah ada? Hadir, Pak. Oke, siap. Oke, mari kita mulai saja. Ya, jadi saya lanjut sedikit materi. Kalau minggu lalu kita berbicara soal apa namanya sistem terdistribusi, modelnya apa saja, sampai ke mulai dari apa namanya model arsitektur, terus interaksi sampai model kegagalan. Nah, ini masih ada kaitannya dengan sistem terdistribusi juga, cuman lebih ke arah. Ada yang pernah dengar teman-teman soal middleware? Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar soal middleware? Belum, Pak. Belum ya? Belum. Jadi oke, jadi middleware berkaitan dengan sebuah sistem juga ya. Jadi apa namanya masih ada kaitannya juga dengan apa itu mata kuliah interoperabilitas. Jadi ada namanya middleware. Nah, nanti saya jelaskan. Kemarin sempat saya share juga pas pertemuan berapa ya? Pertemuan ketiga atau kedua saya agak lupa soal middleware. Jadi dia masuk di sebuah sistem juga. Coba saya share dulu ya. Oke, sudah muncul ya. Nah, kita kali ini akan membahas soal middleware. Middleware itu apa? Nanti saya jelaskan ya. Jadi pada intinya apa namanya berkaitan dengan kemajuan teknologi yang saat ini ya. Teman-teman sudah tahu ya semuanya sekarang eranya era teknologi. Terus kemudian muncul banyak hardware baru ya dari perusahaan teknologi yang ada di dunia. Jadi mulai dari teknologi apa namanya komputasi sampai perangkat-perangkat keras yang lainnya juga sudah mulai berpunculan seperti itu. Nah, kebutuhan sebuah middleware yaitu sebagai software yang penghubung yang berisi sekumpulan layanan yang memungkinkan proses dapat berjalan pada satu atau lebih mesin.
Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk saling berinteraksi pada suatu jaringan yang disebut integrasi. Jadi masih ada kaitannya dengan sebuah integrasi sistem. Jadi pada dasarnya meskipun sebuah apa ya, sebuah sistem yang kita gunakan itu kan beragam-ragam nih. Ya, ada mulai dari menggunakan Windows, menggunakan Mac OS, ada juga yang mungkin juga menggunakan Linux. Nah, middleware di sini bekerja untuk menjadi penghubung. Nah, seperti itu. Jadi misalkan kalau kita menggunakan sebuah aplikasi, ya entah itu apa namanya aplikasi apapun, pasti ada namanya basicnya. Basicnya itu dipakai di operating system apa. Simpelnya seperti itu. Misalkan dipakai untuk di Windows atau mungkin dipakai di apa namanya Mac OS. Nah, tentunya dengan beragam apa ya, beragam model ya. Maksudnya pasti dia memiliki banyak mulai dari Mac OS itu pasti ada perbedaannya dari mulai interface-nya, dari segi front end-nya, terus kemudian dari segi dalamnya atau back end-nya itu pasti berbeda-beda. Nah, tujuan dari dikembangkannya middleware ini yang memungkinkan ya satu aplikasi berkomunikasi dengan lainnya walaupun berjalan pada platform yang berbeda. Nah, seperti itu. Nah, middleware ini juga berhubungan dengan sebuah jaringan komputer ya, teman-teman ya. Jadi saat sebuah sistem terdistribusi itu sampai ke user ada di tengah-tengah sebelum protokol ya, atau sebelum atau sesudah saya agak lupa. Kalau nggak salah sesudah protokol itu ada namanya middleware. Nah, middleware itu yang masuk nanti ke usernya seperti itu. Nah, kemudian saya lanjut dulu. Nah, pada dasarnya middleware adalah perangkat lunak yang memang digunakan oleh aplikasi yang berbeda. Ya, tujuannya memang untuk berkomunikasi antara satu sama lainnya seperti itu. Nah, middleware juga menyediakan fungsionalitas untuk menghubungkan aplikasi secara cerdas dan lebih efisien sehingga dapat berinovasi lebih cepat dan dapat mengintegrasikannya tanpa batas ke dalam sebuah sistem tunggal. Nah, pada dasarnya misalkan contohkanlah yang paling simpel kita operating system. Ada Android, ada apa namanya? Ada Apple OS ya atau iPhone lah ya, pada ini ada iPhone sama Android. Nah, pasti dia memiliki apa ya? Memiliki platform yang beda-beda untuk aplikasinya. Jadi misalkan kalau aplikasi contohkanlah yang paling simpel apa ya? Yang kita pakai sehari-hari WhatsApp. Nah, WhatsApp itu dipakai di Android itu juga bisa, terus dipakai di iPhone juga bisa, terus masih bisa saling bertukar komunikasi. Nah, meskipun pada dasarnya dia memiliki device yang berbeda, OS-nya sudah berbeda, terus perangkatnya juga sudah berbeda, tapi tetap masih bisa berintegrasi. Nah, itu ada namanya middleware di situ yang memang menghubungkan di situ. Nah, kemudian sistem tunggal tersebut memberikan layanan terpadu kepada penggunanya, ya seperti itu. Misalnya aplikasi front end Windows mengirim dan menerima data dari server yang berbasis back end dari sebuah aplikasi ya atau OS Linux, contohnya seperti itu. Nah, tetapi kebanyakan pengguna aplikasi tidak menyadari perbedaannya. Jadi pada dasarnya tidak ada ya perbedaannya, padahal dari segi back end itu benar-benar berbeda gitu ya, dari mulai dari segi pemrogramannya mungkin, terus mungkin bisa juga dari interface-nya berbeda, tapi pada dasarnya itu sama seperti itu. Nah, tujuannya middleware seperti itu. Terus kemudian, nah di sini ada contoh simpel adalah pada sebuah jaringan ya, dari ada host 1 sama host 2. Nah, saat dia mendistribusikan sebuah aplikasi, nah disinilah masuk namanya middleware aplikasinya.
terus baru masuk ke sebuah operating system. Nah, tujuan tadi operating system itu adalah berkomunikasi untuk memproses dan untuk menyimpan data seperti itu. Jadi pada dasarnya sama meskipun misalkan dua hardware ini berbeda. Nah, seperti itu karena ada namanya middleware. Nah, seperti itu ya. Jadi ada host 1, host 2, dia masih bisa saling berkomunikasi meskipun dengan hardware yang berbeda, operating system yang berbeda, dia masih bisa saling berkomunikasi. Nah, seperti itu. Ini sangat penting juga karena berkaitan dengan sebuah sistem. Nah, saya ada perumpamaan. Jadi kalau middleware itu semacam sebuah lem yang menyatukan sebuah jaringan dan komputer-komputer yang terhubung di dalamnya. Dapat berupa sebuah aplikasi tunggal atau dapat berupa keseluruhan dari sebuah server seperti itu. Nah, selain sebuah perangkat lunak, middleware juga sebagai sebuah perangkat atau adapter device yang dapat dijalankan dari sebuah printer baru ke sebuah komputer lama. Jadi misalkan kalau sekarang kan banyak juga namanya colokan yang bermacam-macam ya. Dari dulu, zaman dulu masih ada namanya colokan kalau saya lupa kalau printer itu PS2 apa ya kalau nggak salah. PS2 tapi model yang besar ya kalau nggak salah. Nah, kalau sekarang kan sudah dalam bentuk USB seperti itu. Nah, meskipun kayak gitu, middleware ini juga bisa berupa semacam hardware juga ya. Hardware juga yang bisa mengkoneksikan meskipun mungkin teman-teman punya sebuah komputer yang lama tapi teman-teman baru beli printer baru misalkan contohnya seperti itu. Nah, otomatis middleware ini berjalan untuk gimana caranya masih bisa terhubung seperti itu. Nah, menggunakan sebuah adapter device. Nah, jadi dia menghubungkan dua perangkat tadi. Nah, memungkinkan untuk komunikasi di antaranya dan juga dari segi fungsionalitasnya. Ya, sama dengan seperti ini. Misalkan teman-teman kalau di dalam satu ruangan ada satu printer ya, ada satu printer dikoneksikan dengan sebuah jaringan ya. Terus kemudian ada beberapa device yang bisa mengakses meskipun dia memiliki operating system yang berbeda, terus kemudian perangkat yang berbeda pula, tapi masih bisa. Nah, disitulah middleware bermain. Gimana caranya dia bisa menghubungkan meskipun dengan perangkat yang berbeda, terus operating system yang berbeda, dia masih bisa diakses seperti itu. Itu perumpamannya aja, gitu ya. Nah, kemudian jadi middleware adalah sebuah aplikasi yang secara logika berada di antara lapisan aplikasi dan lapisan data dari sebuah arsitektur layer dari layar TCP/IP. Kayaknya ini pernah saya share kemarin. Jadi sebelum ada lapisan protokol, ada middleware yang menyatukannya. Nah, seperti itu. Misalkan saat kita mengakses sebuah web service gitu ya, otomatis semua perangkat itu pasti kompatibel seperti itu. Entah itu dia menggunakan macOS, entah itu dia menggunakan Windows seperti itu, dia masih bisa mengakses. Nah, karena memang ada middleware di tengah-tengah tersebut sebelum ada namanya protokol gitu ya. Nggak mungkin gini, misalkan teman-teman mengakses satu website nih, ya, contohkanlah yang paling simpel adalah Google. Ya, kita mengakses web service atau sistem terdistribusi, kemarin saya bilang semacam itu Google gitu ya, kita masih bisa akses meskipun menggunakan Windows, menggunakan macOS, terus atau menggunakan perangkat Android, terus kemudian menggunakan perangkat iPhone, itu masih bisa mengakses seperti itu. Nah, middleware bisa juga disebut sebagai protokol yang mendukung layanan komunikasi. Dia juga bisa disebut seperti itu. Karena memang dia yang
menjadi penghubung ya, menjadi penghubung kita bisa mengakses seperti itu. Nah, biasanya program middleware menyediakan layan pesan atau messaging service sehingga aplikasi-aplikasi yang berbeda itu dapat saling berkomunikasi. Nah, nggak mungkin seperti yang tak bilang tadi, kita ngakses website yang memang itu khusus pengguna Windows. Nah, terus yang pengguna lain nggak bisa ngakses dong. Nah, gimana dong caranya? Kan seperti itu. Nah, makanya ada namanya middleware seperti itu. Nah, ada beberapa penghubung, apa namanya, nanti saya jelaskan gitu ya. Nah, kemudian penggunaan middleware sendiri itu banyak ya teman-teman ya, digunakan untuk apa saja itu banyak. Yang pertama itu untuk pengembangan game, pengembangan game sendiri apa namanya, kan biasanya banyak ya developer developer game itu ya, entah itu game Android, entah itu game apa ya, game iPhone misalkan, terus ada lagi game PC, terus kemudian ada lagi konsol. Konsol itu seperti apa ya? Seperti PS gitu ya. PS2, PS4 yang terbaru PS5 ya gitu ya. Nah, agar game berfungsi, nah perangkat lunak harus bisa berkomunikasi dengan berbagai server. Mulai dari citra, audio dan video. Kemudian bisa juga untuk sistem komunikasi. Nah, seperti itu. Gini contohnya paling simpel, kita main game online gitu ya. Misalkan kita main MOBA yang paling ada yang main MOBA nggak di sini? Mobile Legend ada nggak? Iya MOBA ya namanya, Mobile Legend ya. Nah, Mobile Legend misalkan aku pengguna iPhone gitu ya. Terus misalkan Mas Maman pengguna Android. Nah, kita masih bisa main dalam satu room misalkan. Terus kita juga masih berkomunikasi padahal device-nya sudah berbeda. Nah, seperti itu. Itu masih bisa berjalan dengan bersamaan. Nah, seperti itu untuk pengembangan sebuah game. Jadi memudahkan komunikasi, terus kemudian membuat pengembang game menjadi juga lebih efisien seperti itu. Jadi memang ada beberapa game yang harus di apa ya, di develop ya kalau bisa bilangnya di develop agar bisa dipakai di semua platform dari mulai apa namanya Android, terus kemudian ada juga sekarang kayak game Android atau Play Store itu sudah bisa digunakan di PC ya, menggunakan ini namanya apa namanya, saya agak lupa, menggunakan aplikasi tambahan seperti apa ya, kemarin saya pernah dikasih tahu itu saya agak lupa. Jadi game Android sudah bisa digunakan di PC. Nah, jadi main kalau di kantor itu biasanya kayak gitu. Ada yang memang dia menggunakan PC, ada yang dia menggunakan handphone, masih bisa saling bermain gitu ya. Nggak bisa namanya misalkan, oh kalau pakai apa namanya, kalau pakai iPhone nggak bisa ikutan main. Nah, seperti itu. Nah, penggunaan middleware bisa menyatukan hal kayak gitu ya. Terus kemudian dari yang kedua adalah elektronik. Nah, elektronik menggunakan middleware untuk mengintegrasikan berbagai tipe sensor biasanya kalau elektronik. Jadi misalkan alat-alat elektronik ya saat ini apalagi sudah eranya IoT ya teman-teman ya. IoT itu contohnya gini, paling simpel adalah CCTV. CCTV kan dulu itu apa ya, kita harus ada storage-nya ya teman-teman ya, harus ada storage-nya, harus ada layarnya. Mungkin sekarang teman-teman ada yang di sini yang ada yang pakai Bardi nggak ya? Bardi CCTV paling simpel. Itu kan salah satu IoT juga. Nah, itu sudah mengintegrasikan ke device. Jadi kita bisa mengakses lewat jaringan terus kemudian menggunakan perangkat handphone kita. Nah, elektronik IoT sekarang yang berkaitan dengan hal itu, bukan cuma CCTV. Kalau Bardi itu hampir semuanya ya, CCTV, lampu, terus bahkan
pintu ya kalau nggak salah ya, sensor pintu, terus ada lagi perangkat-perangkat lainnya, contohnya apa ya kemarin itu yang pernah air purifier, ada yang tahu air purifier, jadi pengharum ruangan itu loh. Nah itu juga bisa digunakan IoT-nya di situ. Jadi masih berkaitan dengan hal kayak gitu. Terus kemudian apa namanya, lapisan middleware ini memungkinkan sensor untuk berkomunikasi dengan pengendali melalui kerangka kerja atau ada namanya framework seperti itu. Itu berkaitan dengan elektronik yang saat ini mulai banyak berkembang dan semuanya kurasa sudah mulai apa ya, sudah mulai namanya IoT gitu ya. Semuanya sekarang sudah basisnya kita bisa kelola melalui handphone kita, udah canggih ya, intinya seperti itu. Itu berkaitan lagi adanya namanya middleware. Jadi seperti itu ya. Terus kemudian yang ketiga adalah pengembangan perangkat lunak. Nah, pengembangan perangkat lunak itu berkaitan dengan developer juga, sama dengan sebuah game ya gitu ya. Nah, developer perangkat lunak menggunakan middleware untuk mengintegrasikan komponen perangkat lunak yang berbeda ke dalam aplikasi yang lainnya. Seperti itu. Nah, yang paling simpel middleware menawarkan user interface antar muka pemrograman aplikasinya seperti itu atau user interface-nya. Nah, untuk mengelola siap Mas Aman, untuk mengelola input dan output datanya yang diperlukan dari sebuah komponen aplikasi itu tadi. Apalagi sekarang semua software ya, semua software atau mungkin aplikasi sudah harus benar-benar bisa dipakai di berbagai platform gitu ya. Mulai dari yang tak bilang tadi, bukan cuma di komputer tapi juga di device. Nah, device atau handphone kita. Nah, handphone kita pun juga ada beragam ya. Mulai dari iOS sama apa namanya Android. Nah, itu juga harus bisa di-develop bareng-bareng. Nah, beberapa kasus ya, jadi ada beberapa developer yang memang cuman mungkin masih mengembangkan aplikasinya itu cuman ada di platform Android. Nah, seperti itu. Contohkanlah paling simpel kalau di Amicom sendiri ada salah satu aplikasi untuk apa ya namanya Amicom One. Nah, Amicom One itu baru bisa berjalan di aplikasi atau di device Android, belum ada di iOS. Nah, kabarnya sekarang baru di-develop ke sana. Nah, itu ada namanya pengembangan perangkat lunak juga seperti itu. Oke. Terus kemudian sampai sini paham ya? Ya Allah. Oke. Saya lanjut lagi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah transmisi data, jadi pertukaran data gitu ya. Nah, middleware bertujuan untuk mengirim dan menerima aliran data dengan baik. Nah, aliran data yang mempunyai transmisi data berkelanjutan atau berkecepatan tinggi yang penting untuk bisa dikendalikan atau masih bisa digunakan seperti itu. Nah, apa namanya tadi ya, misalkan kita bertukar data dari beberapa platform itu kan sekarang sudah hampir bisa ya, bahkan beberapa tidak ada yang misalkan memang itu cuman ada di Windows, misalkan seperti itu, tapi juga bisa dibuka di iOS atau macOS. Nah, seperti itu adalah bentuk transmisi data. Nah, bahkan misalkan paling simpel adalah apa ya, kita menggunakan ekstensi data PDF. Nah, PDF itu yang paling sangat simpel dan sangat portable. Dia bisa dibuka di mana saja. Mulai dari dibuka di komputer, dibuka juga di device, itu juga bisa. Seperti itu. Itu yang paling simpel. Dan itu pun juga apa namanya, filenya nggak terlalu besar gitu ya, seperti itu. Nah, middleware berfungsi di situ untuk menjadi transmisi data agar bisa
kirim atau mungkin diakses di berbagai platform seperti itu. Terus kemudian yang terakhir adalah aplikasi terdistribusi. Nah, yang paling simpel itu ya tadi ya apa namanya sebuah web service ya. Jadi program berbasis web base ya pada komputer yang memang komputer itu beda, itu masih bisa diakses ya seperti itu. Itu juga fungsi dari penggunaan middleware. Jadi misalkan paling simpel sekarang itu paling aman pula ya menggunakan basicnya atau install dulu di perangkatnya, tapi paling simpel adalah menggunakan web base. Banyak kan sekarang larinya ke sana ya. Bahkan beberapa aplikasi atau developer pengembang sebuah perangkat lunak atau software gitu ya sudah mulai melarikan ke sana seperti itu. Jadi banyak banget aplikasi yang memang sudah sistemnya menggunakan aplikasi terdistribusi menggunakan web base seperti itu. Nah, aplikasi terdistribusi tadi pastinya terdiri dari ada namanya front end dan back end-nya ya. Front end itu mulai dari user interface-nya, user experience-nya, terus pada dasarnya yang ada di depan, nah, seperti itu ya. Nah, kalau back end-nya adalah yang memproses seperti pemrogramannya, datanya, terus apa namanya sumber daya yang ada di situ juga. Nah, itu dikelola oleh namanya back end ya. Teman-teman paham ya front end sama back end ya. Jadi kalau front end kan ada di depan seperti itu. Entah misalkan aplikasi ya user interface-nya mulai dari desainnya, terus kemudian apa UX-nya, user experience-nya seperti apa. Tapi kalau back end-nya ya lebih ke arah pemrosesannya yang ada di dalam. Seperti itu. Nah, itu ya middleware berfungsi untuk berkomunikasi antara aplikasi front end dan back end sehingga aplikasi terdistribusi tadi bekerja dengan lancar dan bisa juga di berbagai platform. Itu yang paling penting dan yang paling apa ya paling simpel karena kita bisa mengakses di semua platform. Contohnya seperti itu. Paling jelek kalau misalkan apa ya belum itu ya belum dikembangkan buat seluruh device itu yang paling ini. Bahkan beberapa web service pun misalkan kalau kita ngakses lewat desktop dan ngakses lewat device handphone itu pasti berbeda dari segi user interface-nya. Paling simpel seperti itu. Jadi misalkan teman-teman ngakses apa ya website apa ya contohkanlah Google Search Engine deh atau Google.com lah ya seperti itu. Nah itu meskipun kita akses lewat komputer dan lewat device itu pasti bisa dan tentunya di situ pasti berbeda interface-nya, user interface-nya pasti berbeda. Kalau device seperti ini bentuknya, kalau web seperti ini juga bentuknya. Nah, itu tadi penggunaan middleware dari mulai pengembangan game, alat elektronik, pengembangan dari perangkat lunak atau software, terus kemudian transmisi data hingga aplikasi terdistribusi atau sistem terdistribusi itu. Terus kemudian saya lanjut lagi ya. Sampai sini yang bertanya? Belum ya? Paham ya? Oke, saya lanjut. Nah, ini ada namanya arsitektur middleware. Nah, arsitektur perangkat lunak middleware terdiri dari beberapa komponen yang berkomunikasi untuk membuat jalur data. Nah, data tadi berpindah dari satu aplikasi penghubung ke aplikasi lainnya melalui sebuah middleware. Nah, seperti itu. Berikut komponen umum dari perangkat lunak middleware dari mulai yang pertama ada konsol manajemen, terus tadi yang Anda bilang user interface, terus ada interface internal middleware, terus ada interface berbagai platform, terus kemudian ada session,
ada manajemen data, dan monitoring. Nah, yang pertama adalah konsol manajemen. Dia memberikan gambaran kepada developer perangkat lunak tentang aktivitas sistem middleware untuk mengatur perangkat lunak dan konfigurasinya. Biasanya untuk konfigurasi seperti itu. Terus kemudian apa namanya antar muka klien atau user interface. Nah, user interface tentunya yang saya bilang tadi ya, meskipun kita menggunakan berbagai device mulai dari Android, iOS itu tetap dengan interface yang berbeda-beda, tapi pada dasarnya fungsinya tetap sama dan bisa berkomunikasi. Nah, interface itu adalah bagian dari luar ya, jadi bagian kita ngelihat aplikasinya seperti itu. Nah, middleware berfungsi untuk berkomunikasi dengan aplikasi tersebut dengan menggunakan berbagai platform itu tadi. Nah, tentunya developer menggunakan fungsi yang disediakan oleh interface untuk berinteraksi dengan aplikasi lainnya, mulai dari basis datanya sampai layanannya seperti itu. Jadi pada dasarnya sama. Misalkan kita membuka WhatsApp di iOS sama di Android ya tetap fungsinya semua sama ya. Kita juga masih bisa nelpon, kita juga masih bisa video call, kita bisa ngirim pesan, kita makan bisa bertukar data, kirim data, itu masih bisa meskipun device-nya itu berbeda. Nah, paling simpel seperti itu. Terus kemudian user interface internal middleware. Jadi dia berfungsi sebagai penyatu antara sebuah aplikasi yang mengikat berbagai komponen device yang lain seperti itu tadi, misalkan iOS, Android, terus kemudian apa namanya komputer dan gadget. Nah, itu bisa apa namanya diikat oleh namanya middleware melalui interface internal middleware-nya. Terus kemudian interface platform gitu ya. Jadi dia middleware tadi memastikan bahwa program middleware kompatibel dengan berbagai platform. Itu pasti harus bisa berjalan seperti itu. Nah, tentunya dengan berbagai sistem operasi yang berbeda ya, mulai dari Windows, terus Mac OS, Linux bahkan itu masih bisa beroperasi. Itu yang paling penting. Itu adalah arsitektur middleware tentang interface platform. Terus kemudian yang selanjutnya adalah session. Nah, session itu adalah untuk menentukan apa namanya atau menyiapkan saluran komunikasi yang aman antara sebuah aplikasi dan middleware-nya gitu ya. Nah, session memastikan bahwa komunikasi yang tadi bisa berjalan dengan lancar dan menyimpan catatan aktivitas data untuk disimpan atau dikelola seperti itu. Nah, itu adalah session. Jadi tujuannya untuk menyiapkan saluran komunikasi. Jadi sama jaringan pasti ada salurannya, saluran komunikasinya. Misalkan yang paling simpel itu menggunakan wired ya. Ada kabel LAN, ada kabel fiber optik. Nah, seperti itu. Itu adalah fungsi arsitektur dari middleware. Ada namanya session. Terus kemudian selanjutnya untuk manajemen data. Jadi apa ya, middleware juga menyertakan pengelolaan basis data gitu ya. Pada dasarnya bertanggung jawab untuk mengintegrasikan dengan tipe data yang berbeda pastinya ya, dengan satu bahasa yang sama paling simpelnya. Jadi misalkan Java, terus PHP, terus seperti terus mungkin ada apa namanya XML. Nah, itu dengan berbagai apa namanya tipe bahasa pemrograman tapi bisa tetap sama seperti itu untuk saling berintegrasi. Nah, itu adalah beberapa dari arsitektur middleware. Terus kemudian yang terakhir adalah monitoring. Nah,
dia tugasnya juga untuk memantau pergerakan dari sebuah data secara terus-menerus seperti itu. Jadi pada dasarnya dia kan middleware itu adalah penghubung ya antara mulai dari apa namanya aplikasi satu dan aplikasi yang lainnya, terus mungkin dengan device satu dan device yang lainnya. Jadi pasti ada namanya apa namanya monitoring gitu ya. Jadi dia secara terus-menerus dia melaporkan kira-kira progres prosesnya seperti apa. Misalkan masih lancar kah atau lagi benar-benar stuck seperti itu. Nah, itu masuk di arah arsitektur middleware-nya juga. Nah, ia juga untuk mendeteksi dan melaporkan ada beberapa aktivitas yang memang tidak biasa kepada sebuah developer, bisa seperti itu. Jadi misalkan nanti berhubungannya dengan namanya UX, user experience. Nah, seperti itu. Kira-kira misalkan kalau ada ya beberapa device, misalkan kalau ada namanya update OS ya, entah itu Android, entah itu iOS, pasti ada software. Pasti ada software atau aplikasi yang tidak langsung bisa berjalan lancar. Nah, seperti itu. Nah, tugas monitoring tadi adalah untuk oh kira-kira misalkan dipakai di perangkat kan kalau iPhone banyak ya serinya ya. Dari mulai iPhone 5, iPhone 8, iPhone sampai yang terakhir iPhone 14 ya kalau nggak salah ya. Terus kalau Android juga, Android misalkan iOS yang terbaru Android apa ya? Saya agak lupa. Saya kurang mengikuti kalau Android. iOS terbaru apa ya OS-nya Android ini? Android terbaru. Android terbaru. Oh, Android, oh dia udah angka ya, Android 12, Android 13, nah, seperti itu. Nah, biasanya kalau misalkan update OS atau operating system, tentunya aplikasi tidak langsung berjalan muncul, pasti ada stuck-nya dulu. Nah, tugasnya dari middleware di monitoring adalah itu, oh ada aplikasi yang nggak berjalan nih di update OS terbaru, harusnya ada pembaruan lagi. Jadi makanya kalau teman-teman lihat setiap aplikasi pasti pembaruannya berkala, mulai dari mungkin bisa jadi 1 bulan sekali, bahkan bisa sehari sekali. Ya. Jadi misalkan oh tiba-tiba di uji coba di apa namanya device ini tidak bisa, oh berarti harus diupdate lagi. Nah, seperti itu. Nah itu adalah tujuan dari monitoring itu tadi. Oke, saya lanjut. Terus kemudian cara kerja middleware. Jadi pada dasarnya middleware dia adalah mengabstraksi proses komunikasi antar sebuah komponen. Yang berarti bahwa aplikasi front end hanya berkomunikasi dengan middleware dan tidak perlu mempelajari bahasa komponen perangkat lunak back end lainnya. Pada dasarnya seperti itu. Jadi saat kita ingin menjalankan sebuah proses ya dari sebuah aplikasi ya, di situ ada namanya middleware yang dia nanti apa namanya mengabstraksikan seperti apa prosesnya, terus sampai nanti dia bisa merespon kembali seperti itu. Nah, itu juga cara kerja dari sebuah middleware. Jadi dia merequest dari sebuah aplikasi. Nah, middleware di sini adalah untuk menjembatani atau untuk menghubungkan sampai dia mengasihkan sebuah respon seperti itu. Oke. Terus kemudian saya lanjut lagi. Nah, cara kerja middleware tadi kalau sekarang kan semuanya sudah bentuknya framework ya, nggak seperti dulu ya. Jadi framework memudahkan pertukaran data antara aplikasi front end dan back end. Nah, berikut ini yang termasuk framework paling umum digunakan ya. Yang pertama ada JavaScript Object Notation atau JSON, ini juga sering. Terus kemudian ada representational state transfer atau REST aplikasi atau REST API. Terus kemudian ada extensible markup language XML. Nah, ini yang paling sering dipakai untuk bahasa pemrograman.
Terus kemudian ada web service dan yang terakhir ada simple object access protocol. SOAP namanya ya. Nah, kalau sekarang kan kita membuat sebuah sistem udah sangat mudah ya. Tinggal mau menggunakan framework apa saja, misalkan seperti itu. Itu yang menghubungkan antara front end dan back end-nya. Nah, dulu kan semuanya harus benar-benar manual ya. Di sini ada orang pemrograman nggak ya? Nah, dan dulu kan benar-benar harus benar-benar manual ya. Nah, sekarang kan sudah ada framework yang lebih simpel. Nah, gitu ya. Nah, framework menyediakan antarmuka komunikasi untuk aplikasi dalam sebuah platform. Nah, mulai dari operasi dan bahasa yang berbeda pula seperti itu. Makanya kan sekarang paling simpel adalah kamu mau menggunakan framework apa gitu ya untuk membuat sebuah sistem. Nah, agar misalkan bisa dipakai di berbagai platform yang berbeda seperti itu. Itu juga middleware bekerja di situ. Nah, misalnya server web adalah middleware yang menghubungkan situs web ke basis data backend. Saat Anda mengirimkan sebuah formulir di situs web, komputer mengirimkan permintaan XML atau JSON ke sebuah server web. Lalu server web menjalankan logika bisnisnya berdasarkan permintaannya, mengambil informasi yang dibutuhkan saat dia meminta atau berkomunikasi dengan layanan lainnya menggunakan protokol yang berbeda pula seperti itu. Nah, di situ middleware juga menghubungkan agar bisa dipakai seperti itu karena nanti berkaitan dengan interoperabilitas dari sebuah sistemnya itu tadi. Nah, itu ya. Terus kemudian saya lanjut lagi ke arah fungsi middleware banyak ya. Selain sebagai perantara antara aplikasi perangkat lunak, program middleware juga melakukan hal berikut. Yang pertama, menyediakan saluran komunikasi yang aman antara aplikasi terdistribusi sehingga sistem web mengirimkan informasi sensitif dengan aman ke aplikasi back-end-nya. Nah, jadi dia juga sebagai saluran komunikasi. Jadi hampir sama dengan sebuah protokol juga ya, seperti itu. Terus kemudian yang kedua mengelola arus lalu lintas dan menghindari untuk memenuhi aplikasi atau server file tertentu. Nah, dia juga mengelola kira-kira dia dapat diakses dengan cepat atau enggak. Nah, di middleware juga mengelola arus lalu lintas tersebut gitu ya. Terus kemudian yang ketiga adalah mengotomatiskan dan menyesuaikan respon terhadap permintaan. Misalnya middleware mensortir dan memfilter hasil sebelum mengirimkannya ke aplikasi front end seperti itu. Jadi pada dasarnya dia juga bisa mensortir dan memfilter apa saja yang mau dikirim ke aplikasi front end-nya seperti itu. Itu juga fungsi dari sebuah middleware seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Ini masih on semua ya, insya Allah ya. Halo? Tanggung Pak, tinggal beberapa slide. Oh oke, siap. Lanjut ya, terus kemudian contoh layanan middleware. Jadi yang pertama ada transaction monitor. Nah, produk pertama yang disebut middleware. Dia menempati posisi antar permintaan dari program klien dan database untuk meyakinkan bahwa semua transaksi ke database terlayani dengan baik. Jadi ada namanya transaction monitor. Terus yang kedua ada messaging middleware. Nah, jadi dia menyimpan data dalam suatu antrian message jika mesin tujuan sedang mati atau overload. Nah, jadi biasanya digunakan kalau misalkan suatu sistem itu lagi down atau lagi over seperti itu. Terus kemudian berisi bisnis logic yang merutekan message ke tujuan sebenarnya dan menformat ulang data lebih tepat lagi. Nah, di sini coba saya zoom dulu. Nah, dia
membuat sebuah messaging gitu ya, mulai dari transport, rule, terus reformatting. Jadi di situ ada beberapa proses ya, mulai dari ini beberapa contoh ya, orders processing, inventory, purchasing, payable, fix, payroll, human resource. Ini biasanya digunakan untuk beberapa aplikasi. Nah, dia yang bisa apa namanya menyimpan message. Ada distribusi objek middleware. Dia menyediakan antarmuka antara sebuah query dengan beberapa database yang terdistribusi. Contohnya, ini saya kurang paham ya, JDBC, ODBC, dan Ado.NET. Ini seperti ke arah dia mendistribusikan, seperti itu. Terus kemudian yang terakhir adalah application server middleware. Nah, J2ME application server dan Oracle application server. Itu adalah beberapa contoh layanan middleware seperti itu. Oke, seperti itu soal middleware. Jadi middleware ini sangat penting juga karena apa? Dia yang menjadi penghubung ya teman-teman ya, agar sistem itu paling simpelnya bisa terintegrasi antara sistem satu dengan sistem yang lainnya. Terus kemudian dengan device satu atau mungkin perangkat yang berbeda, makanya digunakanlah namanya middleware. Ada software, middleware, terus ada hardware juga. Bahkan bisa juga untuk hardware juga. Nah, seperti itu. Jadi itu kegunaan dari sebuah middleware. Nah, seperti itu. Oke. Sampai sini soal middleware. Terus kemudian apa namanya, teman-teman, minggu kita ketemu lagi hari Jumat ya teman-teman ya. Terus sebelumnya saya ada yang mau bertanya dulu, saya sambil minum. Ada yang mau bertanya? Hari ini Jogja banjir ya, di mana-mana ya. Ada yang mau bertanya? Belum? Oke. Jumat besok teman-teman semua ingat tugasnya dikumpulkannya baru Jumat besok ya. Masih ingat ya tugasnya sudah ada di grup ya. Halo. Apakah ada yang sudah mengerjakan? Kemarin Kira-kira? sore masih bingung, Pak. Masih bingung. Bingung gimana Mas Fajar kira-kira? Tuh, ada beberapa. Saya bingungnya tuh ini ulang terus belum nangkep tuh, Pak. Kemarin tuh protokol kan kemarin tuh Bapak bilang ambil dari contoh. Nah, itu gimana? Maksudnya itu Jadi contoh yang bagaimana gitu, Pak. Tuh. gini, lebih ke arah mana ya tugasnya ya, coba tak jelaskan lagi ya. Jadi coba teman-teman apa namanya lihat beberapa paling simpel situs web deh. Situs web misalkan websitenya apa ya? Di sini ada apa websitenya TE itu yang lola siapa sih? Bukan dari teman-teman ya? Website Pandi. paling simpel. Website profile ya. Jadi pada dasarnya misalkan kita ngambil sebuah website deh, website apa ya paling simpel ya, paling gampang ya, apa namanya, Google deh ya. Google kan apa namanya, memang tujuannya digunakan untuk membantu dalam mencari kebutuhan informasi. Misalkan kita mau nyari tentang apa, yaitu di Google seperti itu. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal menjelaskan saja gimana sih sistemnya Google itu sebenarnya. Dia misalkan kita lagi nyari, terus yang dimunculkan apa, dan kita bisa dapat informasi apa saja. Terus kemudian misalkan bisa sampai dapat skema modelnya, malah lebih bagus seperti itu. Nah, skema modelnya itu contohnya lebih ke arah misalkan
kalau kita ngakses, nah kira-kira kita bisa masuk ke servis apa saja. Maksudnya servis itu lebih ke arah kita dapat informasi apa saja. Itu mungkin yang seperti itu. Itu nek Google kayaknya terlalu kompleks ya. Coba cari yang simpel-simpel apa ya kira-kira ya. Nek kemarin itu ada yang kayaknya di sistem informasi website persekolahan apa ya? Apa namanya, kira-kira kita bisa ngapain aja di website itu, apa aja yang bisa kita dapat di situ, misalkan informasi apa, terus mungkin kita juga bisa jadi user untuk mungkin daftar. Jadi jangan sampai detail banget, yang penting teman-teman pelajari tentang sebuah web service itu aja, seperti itu. Jadi misalkan kita kalau misalkan mengakses, contohnya yang akses amikom.ac.id ya. Nah, di sini kan teman-teman selain bisa dapat beberapa resource, misalkan dari profile dan lain-lain, teman-teman juga bisa jadi user. Nah, seperti itu. Nah, user di sini kan nanti apa namanya, kita bisa mengakses. Ini khusus mahasiswa ya, ada juga yang memang khusus buat dosen. Nah, seperti itu. Nah, di sistem ini kira-kira kita bisa dapat apa aja selain sebuah yang pasti dapat resource sharing informasinya ya, mulai dari informasi apa namanya websitenya, terus kemudian dapat tentang akademisnya, seperti itu. Nah, misalkan coba buka itts.ac.id. Nah, di sini nek kita lihat kayaknya cuman lebih ke arah web profil aja ya, web profil. Nah, web profil di sini tuh ini saya belum, kayaknya dia masuk ke sini ya. Tapi nggak tahu ini bisa diakses atau enggak. Bisa. Bisa ya? Siakat mahasiswa. Di sini teman-teman mungkin bisa analisis juga ya. Kira-kira di sini kita bisa dapat resource apa saja informasinya. Seperti itu. Dari mulai kita bisa melihat profil paling simpel ya, kita tahu informasi tentang ITTS, terus kemudian di situ juga ada salah satu akses untuk khusus buat mahasiswa, buat dosen, terus untuk PMB juga. Nah, ini tidak bekerja, oke? Terus kemudian, nah ini kan, sorry. Nah, open course ini misalkan ini ke e-learning ya kalau nggak salah ya. Nah, ke e-learningnya, terus seperti itu. Ya kayak gitu, bikin skema aja. Jadi misalkan teman-teman, coba saya gambarkan ya. Jadi misalkan skemanya kita buka di itts.ac.id, terus di situ kita bisa dapat apa saja yang pertama, terus kemudian kita bisa mengakses kemana saja, sampai ke ini tadi ya, dosen, mahasiswa, open course ini buat e-learningnya, download ini buat download apa, nah ini seperti ini. Nah kurang lebih kayak gitu sih Mas. Ya, jadi jangan sampai ke dalam-dalam. Kalau ke dalam-dalam sistem kan pasti pusing tuh. Paling nggak coba lihat luarannya aja lah, yang paling simpel. Luarannya aja. Kita bisa dapat resource apa saja. Misalkan kita seorang klien, terus kemudian seorang user nih ya, kita bisa mengakses apa aja. Misalkan mengakses informasi, terus kita bisa daftar sebagai mahasiswa baru. Oh ya nggak bisa nih. Terus kemudian apalagi ya, kita bisa mengakses ini misalkan. Nah ini kan beberapa web service tentunya pasti punya apa ya, punya arsitekturnya sendiri-sendiri ya, ada permodelannya sendiri-sendiri. Nah kalau teman-teman bisa menggambarkan malah lebih bagus seperti itu. Oke? Nah, ini tuh paling nanti bisa jadi ya, bisa jadi tugas ini itu tak buat sekalian buat UTS-nya. Bisa jadi seperti itu nanti ya. Karena saya lagi mencari nih kira-kira
UTS-nya teman-teman mau buat apa seperti itu. Oke, kurang lebih sih kayak gitu sih Mas Fajar. Biasanya berkaitan dengan yang memang agak jarang berkaitan dengan sistem masih agak bingung sih emang. Tapi kalau orang yang biasa di apa namanya di ngelihat sistem ya itu mesti kayak gini seperti itu. Lebih ke gitu sih Mas. Nggak usah yang benar-benar detail nggak apa-apa karena memang kan nggak mungkin dijabarkan secara detail toh seperti itu. Apalagi kalau misalkan kita analisis dengan paling simpel aja apa yang bisa kita ambil misalkan seperti itu. Kita lagi ngakses di ITTS, kita bisa dapat yang pertama dapat profilnya, terus kita bisa ngakses di apa namanya PMB-nya, kita bisa ngakses e-learning, kita bisa ngakses apapun, nah seperti itu. Ya kurang lebih kayak gitu lah. Oke, paham insya Allah. Jadi Insya Allah. besok lihat temennya dulu, siapa yang siap, monggo silakan. Jadi minggu depan atau Jumat besok saya persilakan teman-teman apa namanya menjabarkan ya tugasnya atau presentasi lah ya atau presentasi kecil-kecilan aja nanti biar ternyata kayak gini kayak gitu seperti itu. Nah, mungkin Mas Maman udah siap, atau Mas Fajar udah siap, atau mungkin Mas Atta sudah siap, monggo silakan. Bebas siapa saja yang sudah siap, monggo. Seperti itu. Oke. Masuk. Masuk. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Fajar. Nah, ini PMB. Ini kampusku gimana? Ini kayaknya masih maintenance ya. PMB-nya ya. Ada problem tadi. Petir. Oke. Nah, mesti yang tahu nih ya. Saya juga kurang paham. Oke, seperti itu ya, teman-teman ya. Minggu Jumat besok nih. Jumat besok silakan di. Nah, ini Mas Esa sudah selesai. Mas Esa apa Esa? Mas Atta. Wah, rampung belum gue? Serampung kan. Materinya diupload di learning ya Pak? Kemarin baru yang pertemuan tuh Pak, 2. Ini mau tak upload lagi. Baru sempat ini soalnya. Nanti saya upload lagi ya. Oke. Jadi minggu depan itu terus kemudian teman-teman mulai ujian itu tanggal 21 sampai tanggal Pak Hanafi lagi di BSD Pak. Wah, mantap. Tanggal 21 sampai 25, 26 apa ya kalau nggak salah, 21 sampai 26. Nah, nanti berarti langsung ya besok ya kayaknya ya. Jadi mungkin nanti bisa jadi UTS-nya itu langsung tak buat UAS, tugasnya tak buat UTS tapi dibuat seperti itu ya. Jadi tugas kalian UTS, wah mantap tuh ya. Jadi biar nggak ribet-ribet, saya tahu teman-teman nggak pusing, biar tambah enak gitu ya. Jadi tugasnya sekalian saja gitu ya. Sih aku bingung, BSD itu apa sih kepanjangannya? Bumi Serpong Damai ya, benar ya? BSD itu kepanjangannya apa ya? Betul ya? Bumi Serpong Damai. Iya benar ya? Saya ngasal sebenarnya. Nek, SCBD, beda ya? Beda ya? SCBD itu saya nggak tahu daerah sana ya. BNI. Nah, ya itu kayaknya. Berarti Pak Hanefi lagi di Tangerang ya ini ya? Pak Hanafi lagi di Tangerang. Mas Maman ini yang tahu ini. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi, ketemu di kantor, mantap. Mungkin biasanya lagi ke sana kayaknya ya. Jadi nanti teman-teman biar lebih simpel tugasnya tak jadiin sekalian UTS ya. Jadi biar nggak mikir 2 kali.
Jadi paling enggak nanti apa namanya tugasnya teman-teman presentasi nanti dikumpulin UTS-nya, wah gitu aja lah. Biar enggak banyak ya gitu ya. Nanti tak kasih tugas baru malah tambah bingung lagi. Seperti itu ya. Oke, sebelumnya kita presensi dulu ya teman-teman. Ini materinya belum saya upload, nanti saya upload lagi ya. Oke ya, kita presensi dulu. Oke, yang pertama Mas Abdallah Huzaifi hadir. Ini tanggal 16 bulan 11 22. Oke, bulan berapa sih ini? Ini bulan 11 ya teman-teman ya. 11, Pak. Yang penting bukan bulan sabit. Oh iya benar-benar. Ya ini kayaknya kemarin salah ngasih tanggal. Ini harusnya tanggal bulan 11. Ini bulan 11 juga. Nah, Mas Abdal hadir. Apakah sudah hadir ya? Hadir Mas Ata Esa. Gimana ini Ata hadir? Ata. Hadir ya. Komputernya wis bener belum? Terus Mas Doni hadir? Dirha. Hadir. Mas Fadli, Marcelo, mana lu? Izin Coba. tadi. Izin. Di chatting tadi. Oh izin. Yang izin siapa tadi ya? Oh iya oke izin dia. Mas Fajar Kur paling hadir. Kur hadir. Mas Leonis Firdaus hadir. Hadir, Pak. Oke, Mas Maman paling hadir. Hadir, Pak. Mas Raka ini enggak ada. Mas Reza hadir ya. Hadir, Pak. Oke, Mas Rifki Setiawan. Hadir, Rifki Pak. Prasetya. Oke, Rifki Prasetya hadir. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Ridwan Prasetya, sorry. Hadir ya. Terus kemudian Rifki Algi, hadir nggak Rifki Algi? Rifki Algi kayaknya tidak ada. Mas Singgi hadir ya. Hadir, Pak. Ini Mas Topan ini memang nggak ada ya dia ya. Nggak pernah Tidak hadir. ada. Tidak informasi ya. Oke. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi minggu depan kita apa namanya diskusi bareng-bareng gitu ya, tanya jawab atau mungkin sharing-sharing nanti ya. Apa namanya seputar web ya, seputar ya bukan web sih sebenarnya sebuah sistem ya. Entah misalkan teman-teman mau ngulik sistem apa aja monggo silakan bebas ya, cari yang simpel-simpel jangan yang ribet-ribet nanti malah mumet gitu ya. Cari yang paling simpel apa aja monggo silakan gitu ya. Oke? Oke. Oke, mungkin itu aja. Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya? Ini minggu ke-6, minggu ke-7. Oke, minggu ke-8 UTS ya, berarti ya. Bener. Oke, ada yang mau bertanya? Cukup, Pak. Alhamdulillah, siap. Cukup. Gimana kondisi cuaca di Jakarta? Apakah baik-baik saja? Jogja Angin, ini Pak. sama aja ya berarti ya. Kondisi terkini Tangerang Selatan cuacanya sangat cerah, Pak. Oh, cerah malah Tangerang ya. Panas, Pak. Masih ada matahari.
Wah, mantap. Di Jogja itu beberapa hari itu tidak ada matahari, hujan terus malah. Mau kemana-mana bingung, kehujanan terus. Ya, apalagi yang rumahnya jauh nih, Mas Fajar, Mas Doni, wah. Nah, Pak, Nek balik kampung, balik rumah mesti kehujanan deh, Mas. pasti Pak. Nah itu kemarin terakhir lumayan hujan Pak. Apa wis nganggo setir bunder ira kehujanan tadi kan. Udah kemarin tah mandi lilin Pak jadi anti air. Oh gitu ya. Siap. Ini ada pertanyaan poin satu, kalau bahas klien server lokal bisa Pak? Monggo silakan ya apa? Apa yang mau dibahas nanti bisa. Yang penting kan sistem, lebih ke sistem sih sebenarnya. Nek paling simpel kan kalau basisnya internet kan enak tuh, tapi kalau lokal juga nggak masalah sih. Seperti itu. Monggo silakan. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman ya. Stay safe semuanya ya. Kondisi sedang kurang baik gitu ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Selalu diberi kesehatan gitu ya. Seperti itu. Oke, marilah untuk menutup perkuliahan pada malam hari ini. Alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa berkah dan bermanfaat ya buat kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, saya persilakan. Oke, cukup. Terima kasih teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya ya. Sampai Waalaikumsalam ketemu warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak minggu Rizal. depan. Sehat-sehat Siap, selalu. sama-sama. Sehat selalu semuanya. Ya Pak, sehat-sehat Pak. Siap. Jangan lupa Pak ngopi yang banyak. Siap. Kopi Asam itu lambung asupan nanti penting. kebanyakan. Rifki, Yo. mudah-mudah asam lambung. Waduh. Wah, kurang ngopi gue Mas, tenan. Nek ngopi Kebanyakan Pak, soalnya rajin. kademen terus Pak. Udan terus ya. Waduh ngono ya. Kopi ini aja kopi saset mangkane, Ya, tak kandhani. Anu kopi ini nek aku robusta. minum robusta ya Pak. Nek ra robusta muntah biasanya. Oh, ngono kuwi ya. Makanya jajal kalau di rumah itu aku sekarang anti kopi saset ya masalah ya kan. Siap. Wah, tenan. Jadi nek ngomong iki seduane manualan kabeh. Wah, istimewa kopi ini. Makanya kan Dewe lho, Kopi ini apa Pak? Oleh disepil ra Pak? aku ini ada bin dari Kintamani, terus ada juga dari terakhir itu dari Jawa Barat. Saya lupa namanya. Saya di sini soalnya sedianya sedia bin kopi, bukan saset ya, Waduh. Kopi Ya, Ormas oke. Taman Gelang. Temanggung pernah coba belum Pak? Temanggung yang suka robustanya ya. Nah aku tipikalnya sukanya arabikanan ya. Yo lodo nyesek neng lambung sih janjane ya. Tapi Oh, enak. Wen coba Pak. Enak loh Pak. Hmm? Yang Wen. Nyoba atau Wen. ya dikasih testernya Mas. Kuwi sing masuk bener Mas Mau beli Fajar. aja habis ya Pak. Setuju. Apa nama? Mas Rifki ini di mana sih Mas Rifki posisinya? Saya di Salam Pak. Di Salam Magelang. Tempel ya, deket Oh tempel. tempel. Di sana ada kopi apa ya Magelang itu ya? Pas itu nggak ada. Oh ada Pak, kopi salak. Oh kopi salak. Tapi rasanya Dengar. aneh Pak. Oh gitu ya. Iya, ada produk kopi Kapan-kapan salak. kapan-kapan boleh lah di anter ya. Oke. Bisa kok. Mas Kulon Progo ini kemarin kita sempat ngobrol di besok lah. Aku pengen ke tempat Pak Rahmat itu ya. Kangen aku. Gas. Info diajak aku. Nanti diantar Mas Fajar ya. Siap. Oh siap. Laksanakan Komandan. Yuk gasken aja. Kapan Aku gitu nilai ya. A ini. Pas liburan. Waduh. Tenang. Masalah nilai terang, men. Oh, beres. Jadi Pak. oke, selamat malam teman-teman. Saya izin live dulu ya. Oke, monggo, mau Pak. istirahat, teman-teman juga selamat istirahat. Yuk. Assalamualaikum. Ya, Salam. waalaikumsalam. Malak dosen. Oke, Pak. Rapopo. Kontraktir kopi. Dijak nang nganu wejal sumilir. Pak Rohmat, Bro. Ngopinya asik. Belanti Pak Rohmati. Buka wae searching kopi Pak Rohmat. Ini arahnya Cerak Curug, Sidoarjo. Wah, yuk.